Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Coba cek samping kanan dan kiri kalian. Apa ada teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua. Hari ini kita akan belajar menggunakan PowerPoint. Pertemuan kali ini kita sudah mencapai tema 3, pembelajaran 1, yaitu mengenai aneka benda di sekitar kita. Coba lihat samping kanan dan kiri kalian, di sekitar kalian. Ada apa? Ya benar, ada benda-benda. Coba kalian sebutkan salah satu benda yang berawalan dengan huruf S. Ya, pintar sekali. Coba kalian sebutkan benda padat yang ada di sekitar kalian. Ada apa saja? Selanjutnya, coba sebutkan benda cair yang kalian ketahui. Oke, Ibu mau tanya, apa cahaya juga termasuk benda? Baiklah, kalau kalian masih belum mengetahui cahaya itu termasuk benda atau bukan, mari kita lanjut ke pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kita mengetahuinya apakah cahaya itu termasuk benda cair atau benda padat atau tidak termasuk benda, kita baca dulu. Coba lihat semua ke arah PPT. Ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi, dapat disimpulkan jika benda itu memiliki massa atau dapat ditimbang dan juga menempati ruang. Kalau cahaya dan panas tidak memiliki massa dan tidak dapat ditimbang. Jadi cahaya dan panas bukan termaksud benda. Dapat difahami, murid-murid? Selanjutnya, ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Coba kalian tebak, apakah panas api unggun merupakan benda? Minyak goreng merupakan benda? Cahaya lampu merupakan benda? Ya, bagus, pintar sekali. Kalian sekarang sudah bisa membedakan mana yang termasuk benda dan mana yang tidak termasuk benda. Selanjutnya, ayo membaca. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan juga warna. Di PPT sudah dijelaskan. Pertama, ada ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Selanjutnya, Ibu mempunyai tugas kelompok bagi kalian, yaitu menuliskan atau melompokkan benda di sekitar kita berdasarkan tabel yang sudah ada di buku siswa. Yang pertama, mengelompokkan benda berdasarkan jenis. Ada benda jenis apa saja. Yang kedua, berdasarkan sifat fisik. Dan yang ketiga, berdasarkan ciri-cirinya. Setelah kalian mengerjakannya, perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk menjelaskannya. Kegiatan selanjutnya dilanjutkan, ayo mengamati. Di sini Ibu memiliki 4 jenis alat ukur. Yang pertama, ada penggaris. Yang kedua, roll untuk mengukur meteran baju. Dan yang ketiga, alat untuk mengukur meteran roll. Dan yang keempat, meteran saku. Bisa dibawa kemana-mana. Benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda yang dapat keanekaragaman jenis alat ukur untuk mengukur salah satu benda. Di dalam suatu pengukuran ini biasanya ada beberapa macam bentuk ukuran. Yang pertama ada meter, sentimeter, dan kilometer.
Biasanya yang digunakan pada penggaris itu sentimeter. Dan sentimeter ini biasanya hanya digunakan untuk mengukur benda yang gak terlalu panjang atau gak terlalu besar. Contohnya mengukur panjang pulpen, panjang strip X, panjang penghapus, seperti itu. Di dalam PowerPoint sudah ada tugas, yaitu ayo berlatih. Di situ ada beberapa jenis barang yang akan kalian ukur dan hitung, kemudian isi di samping yang ada kotak kosong itu. Kalian ukur, tulis berapa panjang atau berapa sentimeter benda tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari beberapa macam bahan. Ada bahan yang terbuat dari kayu, batu, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Yang pertama, kalau tanda gini itu merupakan ketukan kuat atau disimbolkan dengan K. Ya, kalau gini ketukan sedang atau disimbolkan dengan huruf M. Kalau gini ketukan lemah atau bisa disimpulkan dengan simbol L. Di situ ada contoh pola ketukan. Yang pertama, pola pertama yaitu ada seperti ini contohnya. Ada nada naik, rendah, seperti itu. Selanjutnya, ibu memiliki tugas untuk kalian, yaitu kerja kelompok. Bersama kelompokmu buatlah pola irama sendiri, tampilkan di depan kelas, perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Jadi kalian, ibu beri tugas, yaitu menggunakan sebuah tepukan atau gendang atau dari alat apapun itu menghasilkan sebuah bunyi bersama kelompok kalian, terus ditampilkan di depan kelas bersama kelompok kalian. Setuju? Dan yang terakhir ada ayo berlatih menggunakan tepukan bersama-sama. Sebelum kita melakukan tepukan, ibu memiliki cuplikan sedikit lagu irama dari sumber YouTube, yaitu teka-teki. Kita dengarkan bersama-sama ya. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai kita lakukan bersama-sama. Sebelum ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ibu memiliki tebak-tebakan. Ada sebuah benda tak terlihat namun dapat tercium, tidak dapat ditangkap namun dapat dirasakan. Bendakah apa itu? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar, gas. Betul sekali. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Apakah senang atau tidak? Alhamdulillah kalau senang semua. Apakah kalian memiliki kesulitan atau masih ada yang belum difahami dalam materi ini? Ya, bagus semua, pintar semua ya, anak ibu guru. Apa saja yang termasuk benda padat? Siapa yang mau jawab? Ya, pintar. Yang kedua, sebutkan benda yang berupa cair. Ya, pintar sekali. Sebelum ibu akhiri, kita harus bersyukur karena di lingkungan sekitar kita sudah banyak benda yang sudah lengkap, mulai dari benda cair, padat, gas. Itu ada di sekitar kita dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pembelajaran 1 pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan pulang dalam keadaan selamat, kita pimpin doa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.